Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalian masih ingat gak sih materi kemarin? Ya, kita mengenal tentang letak dan luas Indonesia. Sekarang kita akan mengenal potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kira-kira sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai sumber daya berupa hutan dan sumber daya alam berupa tambang. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi mencapai 99,6 juta hektar dan terdapat 4.000 jenis kayu. Jenis-jenis kayu yang tersebar di Indonesia yaitu ada kayu keruing, meranti, agatis yang berada di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada kayu jati yang dihasilkan di Jawa Tengah, kayu rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu rama dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Manfaat atau fungsi hutan. Yang pertama adalah menyimpan cadangan air hujan. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kelima, sumber kehidupan bagi manusia. Potensi sumber daya tambang. Mari kita lihat peta sebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat macam-macam tambang yang ada di Indonesia. Ada minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna gelap, mudah terbakar yang berada di lapisan atas di kerak bumi. Manfaat dari minyak bumi adalah keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Produksi minyak bumi di Indonesia berada di Majalengka, Jawa Barat. Mari kita lihat pembentukan minyak bumi dan gas bumi. Butuh waktu jutaan tahun untuk pembentukan 1 barel minyak bumi, namun hanya butuh beberapa detik untuk membakarnya. Selanjutnya, mari kita lihat sebaran penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur penyusunnya berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Pertambangan batu bara terdapat di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama yang menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit di Indonesia mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Verdik Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan. Emas. Emas dimanfaatkan umumnya untuk perhiasan. Tambang emas yang tersebar di Indonesia ada di Pulau Kalimantan, Papua, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 spesies mikroba. Perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar,
yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan bakau memiliki fungsi ekonomis dan fungsi ekologis. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sedangkan fungsi ekologis yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi, setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Lah, pertanyaan sekarang, mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Jawabannya adalah karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya sangat hangat. Pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.